waktu kematiannya aja yang sama. Karena waktu kematian sama itu sangat jarang sekali ya, 2 orang dalam satu tempat terus meninggal dengan waktu kematian yang sama. Dok. Untuk menemukan penyebab pasti kematian, polisi pun melakukan otopsi lengkap, identifikasi, pemeriksaan toksikologi, dan patologi korban. Sekarang ini dilaksanakan pemeriksaan, sudah selesai dengan otopsi lengkap sudah, kemudian pemeriksaan untuk identifikasi, kita sudah melakukan pencocokan DNA. Jadi kita lakukan pencocokan DNA untuk menentukan siapa korban satu dan siapa keluarga. Ini juga pada waktu otopsi melibatkan alat namanya crime light. Crime light itu kita bisa mendeteksi adanya bercak darah atau perlukaan di tubuh, hasilnya negatif. Artinya kekerasan mekanik yang menyebabkan perdarahan tidak terdetek dari alat tersebut. Kemudian kami melakukan pemeriksaan toksikologi. Kemudian nanti kami akan pemeriksaan patologi forensik. Kini polisi terus mencari bukti-bukti baru dan keterangan dari saksi untuk merangkai kesimpulan mencari tahu penyebab pasti kematian ibu dan anak ini. Tim Liputan Kompas TV. Lalu faktor apa saja yang harus diteliti lebih lanjut untuk mengungkap kematian ibu dan anak di Depok? Kita bahas bersama Nathanael Sumampo, pengurus Asosiasi Psikologi Forensik atau APSIFOR. Selamat sore Pak Nathanael. Selamat sore Mbak Cynthia. Ya Pak Nathanael, kalau menurut perspektif Anda apa saja faktor yang dinilai paling berperan untuk mengungkap kasus kematian ibu dan anak di Depok ini? Ya, jadi seperti kita ketahui bahwa setiap individu ini merupakan aspek yang utuh ya. Kita perlu melihat secara utuh, komprehensif. Ada aspek dimensi biopsikososial ya. Nah ini yang kemudian menjadi penting untuk kita memahami secara lengkap ya, bahwa saat ini sudah berlangsung dikoordinasi oleh Polda Metro dalam kolaborasi interprofesi. Misalnya tadi dijelaskan ada otopsi secara fisik menyeluruh lengkap, ada patologi forensik, toksikologi, termasuk juga bagaimana kita penting untuk memahami kondisi psikologis dari para korban ini dalam rangka memahami sebab dan cara kematiannya. Dan konteks kehidupan ini yang kemudian kami potret, APSIFOR mendukung apa yang dilakukan oleh Polda Metro melalui kegiatan yang namanya otopsi psikologis. Kegiatan ini sifatnya kita memeriksa pemeriksaan psikologi forensik dengan metode retrospektif untuk kita memahami misalnya tentang gaya hidup, tentang apa yang dipikirkan, yang dirasakan oleh korban ini menjelang situasi kematiannya, kurang lebih seperti itu. Pak Nathanael, kalau tidak salah APSIFOR kan ikut dalam olah TKP. Dari bukti tulisan dan file di laptop ini, apakah cukup berperan penting untuk mengungkap kematian kedua korban? Iya, tentunya perannya sangat penting ya, dalam arti tadi berkaitan dengan kondisi psikologis seseorang, namun kita perlu kemudian data-data yang lebih lengkap lagi, sehingga kita bisa mendapatkan potret yang lebih menyeluruh, Mbak. Jadi ibaratnya kita sedang mendapat kepingan-kepingan sehingga menjadi puzzle yang lengkap dan lebih bermakna ya, untuk menggambarkan bagaimana kondisi psikologisnya, konteks psikososial kehidupannya, bagaimana relasi di dalam keluarga ini, bagaimana juga relasi sosial. Karena kita ketahui tadi bahwa kita perlu memahami setiap individu itu secara utuh dari dimensi biopsikososialnya. Ya, karena itu yang melatar belakangi tingkah lakunya, pilihan hidupnya, bagaimana dia berinteraksi, apa yang dianggap penting oleh dirinya, seseorang, dan lain sebagainya. Oke, tapi kan kalau dalam kasus ini ada ibu dan anak, apakah ini ada faktor saling mempengaruhi untuk peristiwa ini juga menjadi penting? Ya, tentunya sama seperti ketika kita unit analisisnya tidak hanya individu saja, tetapi juga di dalam keluarga. Kita tahu bagaimana dalam sebuah keluarga tentunya ada yang memimpin, ada yang mengikuti, ada juga bagaimana nilai yang kemudian dianggap penting di dalam keluarga tersebut, termasuk juga sampai di tataran individual gitu ya. Jadi bagaimana pola komunikasi, pola relasi, itu sesuatu hal yang penting untuk kita memahami secara lebih lengkap ya. Siapa yang jadi pemimpinnya gitu, kira-kira ya. Siapa yang kemudian lebih banyak memutuskan untuk hal-hal tingkah laku baik individu maupun yang dipilih oleh keluarga. Nah, ini juga perlu untuk kita dalami. Kalau untuk kasus ini sendiri ada tidak sih kemungkinan keterlibatan dari pihak lain? Karena dari informasi sementara memang keduanya diketahui tidak terlalu dekat dengan keluarga. Ya, artinya berbagai kemungkinan tetap saja bisa, sehingga perlu untuk kita assess gitu ya. Kita perlu evaluasi berbagai skenario yang ada. Dalam rangka kemudian nantinya ketika data itu sudah lebih lengkap, kita bisa lebih memastikan bagaimana
kondisi psikososialnya, bagaimana profil psikologisnya yang mempengaruhi kemudian tingkah laku di saat-saat terakhir menjelang kematiannya dia, ya kira-kira itu. Jadi saya pikir semuanya penting untuk kita kumpulkan terlebih dahulu secara lebih komprehensif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap. Oke, tapi kalau melihat kasus ini sendiri, apa sih sekiranya bukti yang paling ditunggu oleh pihak penyidik ataupun juga dari Apsifor sendiri agar membuka ataupun menguak kasus ini? Ya, artinya kan tadi ya, secara fisik kita kan menunggu bukti misalnya hasil dari lab 4, ya, lab 4 polisian untuk lebih mengetahui bagaimana sih mekanisme fisik biologis yang terjadi sehingga kemudian bisa mengakibatkan kematian. Tetapi kita tidak bisa memisahkan setiap aspek atau dimensi individu itu secara terpisah gitu ya. Fisik ini pun juga ada dimensi psikologisnya. Sehingga kemudian ada otopsi psikologis untuk kita lakukan. Jadi semuanya itu data yang penting untuk kita mendapatkan gambaran yang lebih utuh mengenai apa yang terjadi ini. Baik. Dan saya pikir tidak hanya memahami di kasus ini, tapi juga untuk pencegahan di kasus-kasus serupa di masa yang akan datang. Baik, terima kasih Pak Nathanael Sumampo, pengurus Asosiasi Psikologi Forensik atau Apsifor sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang akan kami sajikan selepas jeda, di antaranya Timnas U23 bersiap menghadapi Turkmenistan di laga terakhir kualifikasi Piala Asia 2024 berbekal status juara grup K. Indonesia berpeluang cetak sejarah lolos ke Piala Asia U23. Berkunjung ke DPP PKS bersama Caimin, bakal Capres Anies Baswedan melontarkan pantun soal posisi PKS dalam koalisi. Dua sendok kopi dan 1 sendok gula. Kopi luwak hitam baru. Luwak hitam baru 21. 21. 2 sendok kopi dan 1 sendok gula. Bubuk kopi lebih kental. 21. Cocok banget. Cocok kopinya, cocok manisnya. 21. Yang manisan mantap. Diberikan bola ke depan kawan. Yang manisan mantap. Kopi luwak hitam baru. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Flip 5. Get it now. Malah, lapar sih. Aha, Roma Makis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Makis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Gimana aku tahu Enfagro E Plus adalah pilihan terbaik untuk Dante? Dia menunjukkan tanda IQ tinggi, working memory yang kuat, memiliki problem solving skill, critical thinking, dan communication skill yang baik. Yuk Mam, bantu optimalkan IQ-nya dengan Enfagro E Plus MFGM Pro. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Mau mie, please. Khawatir, anak minta mie terus.
terus. Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih, mie-nya kenyal, bumbu basahnya bikin lebih enak. Aku juga mau. Enak. Mau lagi? Boleh. Asal mie oven, mie-nya lurus, lebih sehat, enak lagi. Terus, enaknya terus. Manis asam, chewy. Manis asam, chewy. Manis asam, chewy. Oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Cocok kopinya, cocok manisnya. Kopi luwak hitam baru. Saya Cynthia Rompas masih menemani Anda di Kompas Petang. Saudara Timnas U23 bersiap menghadapi Turkmenistan di laga terakhir kualifikasi Piala Asia 2024. Berbekal status juara Grup K, Indonesia berpeluang cetak sejarah lolos ke Piala Asia U23. Dalam sesi latihan di Stadion Sriwedari Solo, Jawa Tengah, pelatih Timnas U23 Sintayong meminta anak asuhnya untuk serius menghadapi Turkmenistan di laga pamungkas Grup K. Sintayong menegaskan Turkmenistan U23 memiliki sejumlah pemain yang sudah kenyang pengalaman tim senior. Garuda Muda diminta tak menyepelekan lawan, kendati secara kualitas kedua tim setara. 아니다는 생각이 들지만 전년도에 그 통일에서 경기했는 거 보면 이란도 이기고 8강 가서 호주한테 1등을 지는 거 보면 감독이 그대로 지금 몇 년 동안 팀을 이끌고 있고 하기 때문에 절대 방심하면 안 된다. 그래서 팀도 나름대로 좋은 팀이기 때문에 우리가 잘 준비해야 될 것이다. 나는 그렇게 생각하고 좋은 팀이다 생각합니다. Penyerang Timnas yang mencetak gol debutnya lawan Taiwan, Rafael Struijk, melihat laga lawan Turkmenistan sangat penting. Rafael bilang Indonesia wajib menang karena main di kandang. I think it's just another game. It's a very, very important game, so we don't underestimate them. We take it very seriously, so we give 100% tomorrow and hopefully we win. Pelatih Timnas Turkmenistan Ahmet Aghamradov memuji potensi Timnas U23 Indonesia yang akan jadi lawan tim asuhnya nanti malam. Ahmet menambahkan Indonesia sangat kuat karena memiliki sejumlah pemain yang cukup menonjol. I think the whole team is well prepared and in good experience. Yes, he's very good, I think. Laga pamungkas Grup K kualifikasi Piala Asia Qatar antara Timnas U23 melawan Turkmenistan membuka asa Indonesia untuk lolos pertama kalinya ke Piala Asia U23 2024. Kemenangan besar usai kandaskan Taiwan 9 gol tanpa balas menjadi modal berharga Asnawi dan kawan-kawan menatap laga malam nanti. Permainan Spartan Garuda Muda yang ditampilkan saat lawan Taiwan sejak menit-menit awal diharapkan kembali berlanjut saat melawan Turkmenistan. Gol pembuka Marcelino Ferdinand di menit kedua membakar semangat Garuda Muda untuk terus menggedor pertahanan Taiwan. Gol demi gol Garuda Muda tercipta pada pertandingan tersebut. Usai Ferdinand, Ramadan Sananta, Rafael Struijk hingga Witan Sulaiman silih berganti membobol gawang Taiwan. Permainan positif Timnas berlanjut di babak kedua. Keran gol kembali berlanjut melalui sundulan Erkan Bagot, gol cantik Ferdinand hingga ditutup gol Pratama Arhan.
Di laga sebelumnya, Taiwan juga menelan kekalahan atas Turkmenistan dengan skor 4-0. Bermain di Stadion Manahan Solo, Turkmenistan membuka gol lewat tendangan bebas. Turkmenistan yang menguasai pertandingan mampu mengkandaskan perlawanan Taiwan dengan skor 4 gol tanpa balas. Selisih 5 gol antara timnas U23 dan Turkmenistan di klasemen sementara menjadi keuntungan bagi timnas. Peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Asia U23 terbuka lebar. Kendati cukup dengan hasil imbang, namun sebagai tuan rumah, kemenangan menjadi hasil yang diharapkan. Meski belum dibuka, sejumlah penonton mulai berdatangan di sekitar Stadion Manahan. Tidak hanya pecinta sepak bola, Presiden Joko Widodo dijadwalkan turut menyaksikan pertandingan nanti malam. Pertandingan yang digelar di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah ini akan berlangsung pada pukul 7 malam. Lantas seperti apa euforia penonton jelang pertandingan Indonesia melawan Turkmenistan? Kita tanyakan langsung ke jurnalis Kompas TV, sudah ada Widi Nugroho dari Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah. Widi, saat laga melawan Taiwan tiket habis terjual. Lalu bagaimana dengan hari ini? Apakah malam ini stadion juga akan dipenuhi oleh pendukung timnas, Widi? Ya, Cynthia dan saudara, tentu saja penonton timnas Indonesia, dalam hal ini warga di sekitar Solo Raya, tentunya akan berdatangan ke stadion. Pada saat melawan Taiwan kemarin, ada 14.000 penonton yang memadati Stadion Manahan karena memang tiket tidak dijual 100% dari kapasitas, yaitu 20.000 penonton. Dan diperkirakan juga pada hari ini sama, yaitu akan dipadati oleh timnas atau supporter timnas Indonesia karena memang tiket yang sudah dijual beberapa hari kemarin sudah habis. Dan antusiasme warga memang cukup tinggi, walaupun belajar dari pengalaman kemarin bahwa pintu atau gate dibuka pada pukul 6 sehingga mereka datang nantinya diperkirakan mulai pukul 17 atau pukul 5 sore baru akan memadati di sekitar lokasi Stadion Manahan ini. Dan yang pasti nanti akan ada penonton istimewa, yaitu Presiden Joko Widodo yang turut menyaksikan timnas Indonesia melawan Turkmenistan, di mana ini merupakan laga pamungkas sekaligus penentuan. Jika imbang atau menang, Indonesia lolos. Namun jika sebaliknya, maka Turkmenistan lah yang akan lolos ke Qatar 2024. Ya. Ya, Widi. Lalu seperti apa persiapan akhir dari timnas untuk menghadapi Turkmenistan ini, Widi? Ya, Cynthia, kemarin malam kedua tim sama-sama melakukan latihan akhir. Indonesia di Stadion Sriwedari, sementara Turkmenistan di lapangan Banyuanyar. Pelatih Sintayong mengungkapkan optimismenya saat dia menyaksikan video rekaman pertandingan antara Turkmenistan melawan Taiwan, di mana Sintayong menilai bahwa permainan Turkmenistan tidak terlalu menonjol, artinya masih bisa diimbangi, bahkan mungkin lebih bagus lagi timnas Indonesia, karena mengingat ada 4 pemain yang merumput di Eropa dan saat ini sudah bergabung, ditambah lagi ada pemain yang kemarin dipanggil ke timnas senior, saat ini sudah berada di timnas U23 seperti Alfeanda Dewangga yang nantinya akan diandalkan di lini belakang. Apalagi lini depan Indonesia cukup menakutkan dengan Rafael Struijk dan juga Ramadan Sananta yang sama-sama haus gol dan sudah membuktikan gacornya mereka di depan gawang lawan selama pertandingan untuk timnas Indonesia selama ini. Cynthia. Baik, terima kasih Widi Nugroho, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah. Saudara, berkunjung ke DPP PKS bersama Caimin, bakal Capres Anies Baswedan lontarkan pantun soal posisi PKS dalam koalisi. Momen menarik juga terjadi. Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, terlihat duduk satu meja bersama dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Selengkapnya usai jeda di Kompas Petang. Dua sendok kopi dan 1 sendok gula. Kopi luwak hitam Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow.
Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Flip 5. Get it now. Terus, enaknya terus. Manis asam, chewy. Manis asam, chewy. Manis asam, chewy. Say oleh terus. Gak nempel di gigi. Say oleh. Hey, ada madu teja sase. Madu teja sase. Sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Bahaya kurang vitamin D. Onde-mande vitamin D. Berjemur aja, cukup nggak ya? Minum MyWell Vitamin D 1000 IU. Penuhi kebutuhan vitamin D, jaga imun well everyday. MyWell Vitamin D, 100% well everyday. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Perhatian, beli better bisa gratis better lagi. Yeay, dapat better lagi. Gue mau tuker dong. Semua di sana, buruan beli, bisa gratis better lagi. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Alah, lapar sih. Aha, Roma Makis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Makis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Ini Minggu ayah. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Luwak hitam baru 21. 1. 2 sendok kopi Dan 1 sendok gula. Bubuk kopi lebih kental. Cocok banget. Cocok kopinya, cocok manisnya. Yang manisan mantap. Diberikan bola ke depan kawan. Manisan mantap. Kopi luwak hitam baru. Cocok kopinya, cocok manisnya. Kopi luwak hitam baru. Saya Cynthia Rompas masih menemani Anda di Kompas Petang. Saudara, hari ini untuk pertama kalinya bakal Capres-Cawapres Anies dan Muhaimin mengunjungi kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Anies Muhaimin yang tiba di markas PKS langsung disambut sejumlah pimpinan PKS, termasuk Presiden PKS Ahmad Syahiku. Tak hanya membawa Muhaimin, Anies juga membawa sejumlah pengurus Partai Nasdem dan PKB yang dijamu PKS dengan makan siang bersama. Presiden PKS Ahmad Syahiku menyebut akan membawa nama Muhaimin Iskandar sebagai bakal cawapres dalam rapat Majelis Syuro. Saya sudah sejak awal sangat bergembira dengan bergabungnya Partai Kebangkitan Bangsa dalam koalisi perubahan.
silaturahim ini luar biasa, penuh kehangatan, dan saya tadi sampaikan ini banyak hal-hal yang positif. Saya kira suasana yang tadi terjadi di dalam ruangan ini, insya Allah ini akan saya sampaikan kepada musyawarah majelis syuro dalam waktu dekat ini, itu bahwa kita sudah semakin erat, semakin memiliki chemistry, dan inilah suasana yang insya Allah akan kita coba laporkan kepada musyawarah majelis syuro. Pidato bakal Cawapres Muhaimin Iskandar disambut meriah oleh para hadirin di DPP PKS. Dalam pidatonya di hadapan para pengurus PKS, Muhaimin Iskandar menjelaskan proses kilat bergabungnya PKB ke Koalisi Perubahan dan menjadi bakal Cawapres Anies Baswedan. Muhaimin berharap PKS dapat memahami keputusan ini. Caimin juga menegaskan bahwa cita-cita PKS sama dengan cita-cita PKB dan bangsa Indonesia. Kami ingin berharap PKS memahami pilihan kami ini dan bersama-sama menyongsong Indonesia yang berbeda. Tapi hanya cita-cita PKS sama dengan cita-cita PKB, sama dengan cita-cita bangsa Indonesia, yaitu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Keadilan, partai keadilan sejahtera. Dalam kesempatan bertemu dengan pimpinan PKS, bakal Capres Anies Baswedan melontarkan pantun yang menyinggung PKB sebagai teman baru tapi tak melupakan PKS. Bahwa calon mantu harus dikenalkan, tapi yang sekarang ini tidak dikenalkan harus sudah terkenal dan sudah kerja bersama. Pakai baju warna biru, dikasih motif rupa-rupa. PKB memang teman baru, namun PKS takkan terlupa. Kata bijak orang berilmu, buat pikiran tak pernah buntu. Kami datang membawa tamu, semoga PKS membuka pintu. Informasi lainnya, Saudara, hari ini ada momen menarik terjadi. Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, terlihat duduk satu meja bersama dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Momen ini terjadi saat Presiden ke-6 Republik Indonesia SBY yang juga Ketua Majelis Tinggi Demokrat duduk satu meja dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto saat menghadiri syukuran HUT ke-64 Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI Polri di Jakarta Pusat. Keduanya bahkan terlihat akrab bernyanyi dan sempat berfoto serta bergandengan. Namun usai pertemuan, Prabowo enggan berkomentar banyak. Jadi nggak usah dijelaskan lagi dong. Jangan dijabarkan lagi. Jangan dijabarkan lagi. Pak, sedikit Pak. Mengacu ketiga kriteria ke Pak Prabowo atau gimana sih Pak? Nggak tahu, izin Pak. Itu kriteria dari saya analisa. Saudara, P3 akan terus memperjuangkan Sandiaga Uno menjadi bacawa pres di pemilu 2024. Hal ini sesuai dengan keputusan Rapimnas keempat P3. P3 tidak mempermasalahkan munculnya nama-nama di bursa bakal cawapres Ganjar Pranowo, mulai dari Ridwan Kamil hingga Mahfud MD. P3 akan tetap memperjuangkan Sandiaga Uno karena posisi cawapres pendamping Ganjar akan dibahas melalui musyawarah parpol di koalisi pendukung Ganjar Pranowo PDI Perjuangan. P3 komitmen untuk memperjuangkan Pak Sandiaga Salahuddin Uno yang sebagaimana telah diputuskan dalam Rapimnas keempat. Capresnya sudah pasti, dan kemudian cawapresnya inilah yang masih kita perhitungkan ya, tetapi belum ada keputusan. Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan ini sudah berkomitmen bahwa semua keputusan itu akan diputuskan secara bersama-sama. Sementara itu, terkait dengan sosok Ridwan Kamil yang kerap disebut masuk bursa bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia bilang Golkar sudah menyiapkan rencana lain untuk Ridwan Kamil dalam pemilu 2024.
Menurut Doli, Ridwan Kamil juga telah melaporkan sejumlah pertemuan informal dengan partai lain yang mengajaknya bertemu membahas soal Pilpres kepada Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto. Namun Partai Golkar menegaskan tetap mengusung Airlangga dalam Pilpres 2024. Hingga kini dipastikan belum ada pembicaraan maupun pertemuan resmi dengan partai lain untuk membahas Pilpres selain dengan partai-partai yang sudah berkoalisi dengan Golkar. Kita sudah putuskan bahwa Pak Ridwan Kamil itu nanti kita akan dorong, kita calonkan sebagai calon gubernur. Baik itu di Jawa Barat ataupun di DKI Jakarta, tergantung Pak Ridwan Kamil. Jadi bicara tentang nominasi pencalonan capres atau cawapres, kita sudah tetapkan Pak Airlangga Hartarto dan sampai sekarang belum ada perubahan tentang keputusan itu. Nah, kalaupun ada perubahan, itu diserahkan kepada Pak Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum yang memang sudah kita beri mandat penuh. Sejauh ini belum ada pembicaraan dari pihak manapun ya ke partai secara resmi, khususnya ke Pak Airlangga berkaitan dengan soal Pilpres selain kita membicarakan itu dengan Partai Gerindra. Sementara itu, Saudara, Partai Demokrat yang hingga kini belum memutuskan akan berlabuh ke koalisi pengusung bakal Capres Ganjar Pranowo maupun Prabowo Subianto kembali menegaskan tidak meminta kursi bakal calon wakil presiden sebagai syarat bergabung dalam koalisi. Demokrat juga mengklaim komunikasi dengan kedua koalisi hingga kini berjalan baik. Namun nasib arah koalisi Partai Demokrat akan ditentukan dalam Rapimnas pada 13 dan 14 September mendatang. Ini kan dua tokoh sama-sama baik ya. Mas Ganjar, Pak Prabowo, ini kan sama-sama baik bagi kami, sama-sama punya kemampuan dan kompetensi lah untuk bisa memimpin negeri ini. Kita harus sadar diri lah gitu. Kami fokus utama tadi kepentingan rakyat bangsa dan negara. Sedangkan kalau masalah cawapres nggak ada itu. Nggak ada baik di koalisi sebelumnya maupun ke depannya, tidak ada ceritanya kami mematok Mas Ahaye harus menjadi cawapres jadi kami bergabung, nggak ada. Di tempat yang sebelumnya juga kami diminta. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang akan disampaikan rekan saya Rahmat Ibrahim. Terima kasih Cynthia. Saudara, dalam waktu yang berdekatan, Ridwan Kamil dan Mahfud MD sama-sama menyebut telah bertemu Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Nama siapakah yang ada di urutan atas dalam kantong Megawati? Usai jeda kita ulas bersama. Dua sendok kopi dan 1 sendok gula. Kopi luwak hitam baru. Siap untuk tantangan finishing baru? Yuk kita kotorin. Hah? Gimana cara bersihinnya? Pakai deterjen, tapi harus disikat berkali-kali. Warnanya pudar. Gimana ya? Deterjen aja emang gak cukup. Tambahkan Vanish Pink baru dengan 3 keunggulan. Hilangkan noda membandel tanpa harus repot. Aktif lindungi warna, bajunya panjang umur. Tiap mencuci, tambahkan Vanish Pink baru. 3 keunggulan. Vanish Pink baru. Luwak hitam baru 21. 21. 2 sendok kopi dan 1 sendok gula. Bubuk kopi lebih kental. Cocok banget. Cocok kopinya, cocok manisnya. 21. Yang manisan mantap. Diberikan bola ke depan kawan. Manisan mantap. Kopi luwak hitam baru. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi.
Gimana aku tahu Enfagrow E+ adalah pilihan terbaik untuk Dante? Dia menunjukkan tanda IQ tinggi, working memory yang kuat, memiliki problem solving skill, critical thinking, dan communication skill yang baik. Yuk Mam, bantu optimalkan IQ-nya dengan Enfagrow E+ MFGM Pro. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Flip 5. Get it now. Perhatian, beli better bisa gratis better lagi. Yeay, dapat better lagi. Gue mau tuker dong. Semua di sana. Buruan beli, bisa gratis better lagi. Cocok kopinya, cocok manisnya. Dua satu. Kopi Luwak hitam baru. Saudara, politisi PD Perjuangan Arya Bima menyebut pertemuan Megawati Soekarno Putri dengan sejumlah nama yang santer disebut sebagai bakal cawapres Ganjar Pranowo bagian dari mencari kecocokan ide dan gagasan. Arya Bima menilai pertemuan Ketua Umum PD Perjuangan baik dengan Ridwan Kamil, Sandiaga Uno maupun Mahfud MD berkaitan dengan penjajakan Pilpres. Menurut Arya, yang dibahas Mega dengan sejumlah nama yang potensial jadi cawapres Ganjar itu bersifat substantif seperti visi dan kapabilitas. Itu yang tahu Pak Ganjar sama Pak Mahfud, tapi komunikasi itu penting dan bagus, karena atau Pak Mahfud juga disebut-sebut sebagai orang yang memenuhi kriteria pendampingnya Pak Ganjar, selain Pak Ridwan Kamil, selain Pak Sandi yang akhir-akhir ini sering muncul ya. Tidak ada pertemuan yang sekarang ini tidak bermaksud untuk mencari sesuatu hal yang tidak berkaitan dengan politik. Itu pertemuan-pertemuan misalnya Pak Mahfud dengan Ibu Mega, Pak Sandi dengan Ibu Mega, itu tidak hanya bicara soal, hei Sandi, hei Pak Mahfud, mau nggak kamu cari jawab? Lebih bicara pada substansi. Sejumlah nama yang masuk bursa bakal cawapres Ganjar Pranowo disebut-sebut sudah bertemu Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Menko Polhukam Mahfud MD mengaku sering bertemu Mega, termasuk pertemuan terakhir belum lama ini. Kata Mahfud, pertemuan tidak membahas Pilpres, meski juga membahas soal politik. Saya sering ketemu Bu Megawati. Sejak zaman BPIP saya bersama Bu Megawati hampir setiap saat ya. Baru-baru dalam waktu belum lama ini juga bertemu gitu, ada agak lama. Tetapi kita ndak bicara soal Pilpres lah, karena saya tahu itu bukan domain saya untuk bicara. Ketemu dengan Bu Mega dalam rangka apa? Ya banyak masalah politik, masalah ideologi, masalah konstitusi. Yang terakhir saya bertemu masalah MAHID, ya, mahasiswa ikatan dinas yang dulu. Mantan Gubernur Jawa Barat sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ridwan Kamil yang juga masuk bursa bakal cawapres Ganjar juga mengaku bertemu Megawati pekan lalu. Kang Emil menyebut salah satu yang dibahas dengan Mega adalah pembangunan Monumen Bung Karno. Dengan Bu Mega itu salah satunya kan kita lagi membangun monumen Bung Karno, di mana
saya ikut mensupervisi dan melaporkan bahwa sudah 70% volumennya di Jogja, tinggal nanti di Bandung seperti apa. Jadi komunikasi iya, tapi tidak melulu tentang perpolitikan. Pengamat politik Yunarto Wijaya menilai munculnya sejumlah nama kandidat bakal cawapres Ganjar yang disebut-sebut telah menemui Megawati merupakan bagian dari upaya tes ombak. Upaya ini diperlukan untuk mengukur dampak elektoral kandidat cawapres bagi perolehan suara Ganjar Pranowo. Belum bisa disebut sebagai sebuah simbol bahwa Kang Emil adalah yang terkuat. Saya melihat nama-nama yang saya sebutkan tadi masih sangat mungkin untuk kemudian memiliki peluang, karena gini loh, pertarungan ketat ini kan sekarang malah dalam survei terjadi antara Prabowo dengan Mas Ganjar. Upaya testing the water ini kan juga sebenarnya upaya mengulur waktu sambil mengintip lawan ini akan kemudian mengambil cawapres siapa. Karena pilihan terhadap cawapres kandidatnya sendiri itu akan ditentukan paling efektif atau tidak itu nama siapa, itu dengan mengintip terlebih dahulu lawan itu juga akan dalam hal ini Pak Prabowo akan mengambil siapa yang menjadi cawapres. Sejumlah nama beririsan masuk bursa bakal cawapres Ganjar dan Prabowo. Koalisi partai pendukung kedua bakal capres bakal berhitung ketat dalam menentukan bakal cawapres ditimbang dari sejumlah faktor. Tim Liputan, Kompas TV. Sejumlah nama yang potensial di bursa cawapres Ganjar Pranowo telah bertemu dengan Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Apakah partai koalisi pendukung Ganjar segera mengumumkan nama definitif cawapres Ganjar atau masih akan menunggu siapa cawapres Prabowo Subianto? Sudah ada bersama kami Ketua DPP PD Perjuangan Nusirwan Suyono dan juga pengamat politik Adi Prayitno. Selamat sore Pak Irwan, Mas Adi. Selamat sore Mas. Baik, Waalaikumsalam. Pak Irwan, kami ingin dong bocorannya. Jadi foto kemarin nih Pak Ganjar yang posting sama Prof Mahfud, itu usai bertemu Bu Mega atau di lokasi yang berbeda sih informasinya Pak Irwan? Ya tentu lokasinya tidak sama lah ya. Kalau bersama dengan Ibu masa ya tempatnya sama dengan Mas Ganjar? Ya tidak. Jadi waktunya pun tentu juga berbeda begitu. Waktunya berbeda. Tadi Prof Mahfud bilang katanya belum lama ketemu juga dengan Bu Mega. Ini lebih dulu mana? Ketemu dengan Ridwan Kamil atau Pak Mahfud, Pak Irwan? Ya, itu tentu kalau kedua nama tersebut tentu kalau pembahasannya berkaitan dengan kedua nama tersebut itu semua pihak apalagi bagi Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati, sudah mengamati atau sudah memiliki catatan itu untuk keduanya sudah cukup panjang. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Mahfud, sudah bersama dengan Ibu cukup lama dan cukup intens di BPIP dan juga di berkaitan dengan tugas-tugas yang lain dan itu sudah bisa terbaca cukup lama. Demikian pula dengan calon-calon yang lain. Kalau dengan Sandi udah ketemu juga Bu Mega? Saya tidak begitu jelas berkaitan dengan Pak Sandi, momen kapan dan sebagainya pada situasi seperti apa. Tapi tentunya seperti yang tadi saya sampaikan, rekam jejak dan kemudian juga dengan latar belakang masing-masing ini semua tentunya sudah dimiliki dengan cukup banyak pemahaman dari masing-masing calon tersebut dan ini kan semuanya baik-baik ya. Jadi ini adalah tokoh-tokoh yang memang sudah beredar dan ini tidak ada yang diragukan dari sisi perjalanannya selama ini. Tinggal tentu bahwa itu mungkin pertemuan-pertemuan itu akan salah satunya adalah untuk mengkonfirmasi beberapa hal berkaitan dengan pandangan, berkaitan dengan hal-hal yang substansi yang lain yang mungkin membutuhkan konfirmasi
pada konfirmasi ya Pak Irwan ya. Ini menarik sih kata kunci konfirmasi yang Anda sampaikan Pak Irwan. Kalau Anda seperti apa Mas Adi membacanya? Ada pertemuan, aku sering bertemu sebelumnya Prof Mahfud, Ridwan Kamil sepekan yang lalu juga bertemu dengan Megawati. Apa yang Anda baca? Tapi bantah nih kalau bicara soal Pilpres katanya. Ya, saya kira dua hal ya. Kalau bicara tentang soal siapa cawapres yang dikaitkan dengan Ganjar Pranowo, pastinya tidak terlepas dari dua hal tadi. Pertama, ini semacam beauty contest ya, bahwa nama-nama yang potensial bisa berdampingan dengan Ganjar adalah mereka yang harus dipastikan fix dan firms memiliki tarikan nafas dan politik yang sama dengan PDIP. Apapun judulnya, PDIP ini kan adalah partai yang cukup ideologis, di mana siapapun yang menjadi bagian di dalamnya haruslah mereka yang tegak lurus pada NKRI, Pancasila, punya common platform yang sama, dan tentu saja berwawasan kebangsaan yang cukup inklusif dan toleran. Jadi itu yang saya kira memang bisa menjelaskan kenapa misalnya sejumlah elit PDIP, pertemuan Ridwan Kamil, kemudian Mahfud dengan Bu Megawati misalnya, sebagai upaya diskusi. Jadi ada perdebatan-perdebatan dan diskusi yang relatif cukup serius ya terkait dengan politik dan kesamaan itu. Nah yang kedua memang kenapa Mahfud MD dan kemudian Ridwan Kamil belakangan ini cukup santer dikaitkan, karena memang secara elektabilitas baik Mahfud ataupun Ridwan Kamil jika diduetkan dengan Ganjar Pranowo relatif memberikan insentif politik elektoral yang relatif signifikan. Ganjar bisa naik elektabilitasnya itu ya jika berpasangan dengan Mahfud ataupun dengan Ridwan Kamil. Dua sosok ini nyaris tidak punya celah gitu ya dalam konteks politik elektoral. Tentu Bu Megawati gitu ya, Ganjar Pranowo dan partai-partai politik pengusung lainnya agak kesulitan kalau memang sudah mengerucut pada dua nama ini, kira-kira siapa yang paling layak dan paling pantas untuk berdampingan dengan Ganjar. Ini dua-duanya barang bagus soalnya Mas. Tinggal dicari siapa yang sebenarnya paling memungkinkan ya, secara ideologi, secara pemikiran, dan secara elektabilitas itu bisa mengunci kemenangan di 2024 nanti. Baik, Pak Irwan, kalau dari sosok yang saat ini santer, memang yang paling banyak dibicarakan di internal PDIP lah, misalkan soal Ridwan Kamil, Pak Mahfud dan juga Sandi sebagai sosok pendamping Ganjar potensial nih Pak Irwan. Ya kalau banyak dibicarakan kan yang banyak membahasnya dari sisi media ya. Jadi sebetulnya kalau mekanisme di kami itu sudah sangat jelas karena ini adalah kewenangan dari Ibu Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri, maka dan tadi saya sudah sejak awal tadi saya katakan tentu keduanya ini kalau kita membahasnya dua nama ini bukan nama yang lain kan masing-masing sudah memiliki atau katakanlah sudah dikenal selama ini bagaimana di dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan, diamanahkan kepada kedua orang ini dan bagaimana menjalankannya, bagaimana kebijakannya selama ini. Nah itu kan tentu sudah dipelajari cukup panjang begitu. Jadi itu tadi kaitannya dengan cara berpikir, kemudian visi, kemudian tentu yang paling utama adalah ideologinya itu bagaimana, itu yang perlu dikonfirmasi. Mas Adi, kalau dari dua sosok tadi, Sandi, Kang Emil, Pak Mahfud, tingkat aksesibilitasnya atau penerimaannya dari parpol koalisi pendukung Ganjar ini bagaimana? Kan Kang Emil kader Golkar yang sudah deklarasi ini dukung Prabowo. Ya kalau Golkar sederhana Mas ya, Golkar ini kan memang seringkali terbiasa berbeda jalan politiknya antara keputusan partai dengan sejumlah elit-elitnya yang saya kira terkait dengan Pilpres 2004. Golkar itu hasil konvensi mereka mengusung Wiranto berpasangan dengan Gus Solah. Sementara Pak JK saat itu justru berpasangan dengan SBY dan memenangkan pertarungan. 2014 juga begitu fenomena politiknya. Golkar saat itu sudah menyatakan dukungan politiknya kepada Prabowo Subianto. Tapi Pak JK justru lebih memilih berpasangan dengan Jokowi ya dan menang Pilpres. Bukan tidak mungkin kalau memang RK ini yang kemudian dipilih oleh Megawati, kemudian oleh partai-partai pendukung yang lainnya itu sebagai pendampingnya Ganjar, bukan tidak mungkin. Ini akan mengulang yang ketiga kalinya di mana keputusan politik Golkar yang sudah ke Prabowo Subianto itu akan berbeda dengan Ridwan Kamil. Oleh karena itu bagi Golkar ini hal biasa dan hal rumlah kan sudah ada korespondensi historisnya.
Bahkan bagi saya, kalau memang Pak Erlangga Hartarto tidak jadi wakilnya Prabowo Subianto, bukan tidak mungkin ya bahwa Golkar ini akan bedol desa dan justru akan memilih jalan politik Ridwan Kamil yang berpasangan dengan Ganjar. Karena potensi-potensi ini cukup terjadi dalam pemilihan kita secara langsung ya. Itu kalau terjadi jadi kejutan juga ya Mas Adi ya. Ini nanti bagaimana komunikasinya, kalau tadi kan karena kader Golkar, komunikasinya ke Sandi yang udah jadi bagian di internal pendukung Ganjar nih. Bagaimana nanti komunikasinya kalau jadi misalkan mengambil Ridwan Kamil? Karena kan secara prinsip soal siapa cawapresnya Ganjar tentu ini keputusan elit Mas ya. Jadi tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Karena sudah elit bicara ya tidak boleh tidak. Semua elitnya, semua kader, semua struktur, semua pengurus harus tegak lurus. Bahasa saya sih samikna wa ta'na. Tidak ada bantahan apapun kalau sudah diputuskan. Kalau yang diputuskan misalnya adalah Ridwan Kamil, mau Sandiaga Uno ataupun yang lain, harus menerima keputusan politik itu secara terbuka. Sekalipun misalnya juga Mahfud MD yang diputuskan sebagai pendampingnya Ganjar, siapapun yang merasa kadernya P3, kadernya Perindo, kadernya Hanura, itu harus tegak lurus dengan keputusan politik itu. Jadi ini logika partai yang tentu saja tidak mungkin bisa menyenangkan semua orang. Tapi biasanya yang dipilih itu adalah mereka yang paling memungkinkan melengkapi semua kebutuhan politik untuk memenangkan pertarungan, plus secara ideologi itu punya tarikan napas politik yang sama dengan PDIP. Saya studi saya tentang PDIP banyak Mas, agak berbeda memang PDIP ini, bahwa irisan ideologi, visi misi, common platform itu memang cukup ketat ya. Tidak semua orang kemudian bisa masuk di dalamnya kalau tidak memiliki komitmen politik dan platform yang sama. Jadi kalau misalkan sudah bertemu dengan Megawati, itu bisa jadi kode yang kuat, Mas Adi. Oh iya, saya kira memang kode keras, tidak gampang misalnya bertemu dengan Mbak Mega ya, berdialog dari hati ke hati soal kepentingan politik, apalagi terkait dengan Pilpres. Tentu Ridwan Kamil, tentu Mahfud MD sudah melalui screening yang cukup panjang, di mana portofolio politik mereka itu pastinya sudah di-tracking, tentu tentang kelebihan, tentang kekurangan, soal potensi mereka. Oleh karena itu, kalau sudah pada tahap bertemu dengan Mbak Mega, saya kira ini satu kakinya sudah ada di dalam ya. Kemungkinan terpilih sebagai pendampingnya Ganjar Pranowo, entah itu Ridwan Kamil ataupun Mahfud MD. Mahfud itu kuat Mas di kalangan NU ya, apapun judulnya. Mahfud ini kan merupakan representasi politik dari kalangan Gus Dur. Kalau Mahfud yang dipilih, maka PBNU yang sekarang Gus Yahya dan garisan Gus Durian itu akan solid dan terkonfirmasi. Tapi Ridwan Kamil juga memiliki kelebihan, salah satunya adalah tentu diharapkan gitu mampu mengonsolidasi kekuatan politik di Jawa Barat yang selama ini misalnya Pak Ganjar Pranowo relatifly elektabilitasnya belum terlampau muncul secara signifikan. Baik. Pak Irwan, tadi yang disampaikan kalau misalkan sampai bertemu Bu Mega, ini kan banyak yang masih berharap ingin bertemu dengan sosok Megawati. Ini Ridwan Kamil dan Mahfud MD sudah bertemu, sering bertemu bahkan Prof Mahfud. Dari internal PDIP, DPP, tingkat DPP bagaimana sih merespons adanya nama dua ini yang santer disebutkan, disinggung oleh Pak Sekjen kemarin? Ya kan tentu seperti tadi ada dari PDI Perjuangan cabang Mas Adi tadi yang lebih banyak menjelaskan lebih detail, atau tentu akan lebih bagus kalau Mas Adi yang menjelaskan tadi daripada saya, karena itu lebih lengkap. Jadi kalau mencerna apa yang diuraikan oleh Mas Adi itu sudah benar lah demikian. Kalau dari Anda kalkulasinya bagaimana Pak Irwan? Ya karena kalau untuk sampai kepada tingkatan berjumpa dengan Ibu Megawati itu tentu bukan sesuatu hal yang mudah, bukan sesuatu hal yang melewati berbagai tinjauan, berbagai pengamatan sampai kepada perlunya sebuah pertemuan. Maka tentu ya kita tunggu saja apakah nanti atas kesimpulan-kesimpulan tersebut apa yang sudah dicatat, yang direkam, yang dievaluasi selama ini nanti hasilnya seperti apa. Hanya saja perlu menjadi catatan pula bahwa itu semua berdasarkan kepada apa yang selama ini muncul, selama ini ada di dalam peredaran. Dan bagi
ke depan untuk pimpinan nasional, presiden dan wakil presiden, tentu kita tidak hanya melihatnya hanya sekedar kulitnya saja ya. Banyak yang beredar nama dan sebagainya. Tentu juga tidak menjadi hal yang salah apabila ada kemungkinan untuk melihat faktor yang lain berkaitan dengan tuntutan politik ke depan, tuntutan kebutuhan bangsa ke depan. Benang merahnya kita sudah tangkap, Pak Irwan. Artinya memang ada dinamika juga ya di internal Pak Irwan, tapi tetap keputusan di Ketua Umum itu yang juga ditunggu oleh publik. Terima kasih Ketua DPP PDIP Nusirwan Sujono, juga Mas Adi Prayitno, pengamat politik dari Parameter Politik Indonesia. Terima kasih telah meluangkan waktu dalam program Kompas Petang sore hari ini. Saudara, usai jeda, kami kembali. Timnas U23 bersiap menghadapi Turkmenistan di laga terakhir kualifikasi Piala Asia 2024. Berbekal status juara grup K, bagaimana peluang Indonesia lolos ke Piala Asia U23 2024? Kita akan bahas sesaat lagi. Kenalin, ini Reza dan ini Bella. Pasangan yang bikin iri. Makan seporsi berdua, gemes kompaknya. Emang boleh seuwu ini? Yang, baterainya habis tuh. Tenang, pakai My Pertamina bisa mudah cari Green Energy Station. Yuk. Saatnya generasi muda untuk ikut aksi nyata menjaga lingkungan. Dan berkontribusi bersama Pertamina untuk mewujudkan net zero emission. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Duh, badan suka gampang pegal dan lelah. Bisa jadi ada masalah di otot, tulang, dan jantung, mah. Nah, minum Entrasol dengan ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Bisa tetap aktif berdua. Entrasol. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Terus enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Saya oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay oleh. Luwak hitam baru 21. 2 sendok kopi dan 1 sendok gula. Bubuk kopi lebih kental. Cocok banget. Cocok kopinya, cocok manisnya. Yang manisan mantap. Diberikan bola ke depan kawan. Kemanisan mantap. Kopi luwak hitam baru. Tiap hari keluargaku kena panas yang bikin gerah, keringetan, dan bau badan. Mereka perlu yang seger. Mandi pakai Dettol. Segarnya min dan jeruk yuzu. Berikan sensasi 5 derajat lebih dingin. Dan lindungi dari kuman penyebab bau badan. Dettol, perlindungan dengan sensasi 5 derajat lebih dingin. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa.
Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua 100% murni. Baru isi perut udah kosong lagi. Dikit-dikit lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Saudara, Timnas U23 bersiap menghadapi Turkmenistan di laga terakhir kualifikasi Piala Asia 2024. Berbekal status juara Grup K, Indonesia berpeluang cetak sejarah lolos ke Piala Asia U23. Dalam sesi latihan di Stadion Sriwedari Solo, pelatih Timnas U23 Shin Tae-yong meminta anak asuhnya untuk serius menghadapi Turkmenistan di laga pamungkas Grup K. Shin Tae-yong menegaskan Turkmenistan U23 memiliki sejumlah pemain yang sudah kenyang pengalaman di tim senior. Garuda Muda diminta tak menyepelekan lawan, kendati secara kualitas kedua tim setara. Pelatih Turkmenistan Ahmet Agamyardov memuji potensi Timnas U23 Indonesia yang akan jadi lawan tim asuhnya nanti malam. Ahmet menambahkan Indonesia sangat kuat karena memiliki sejumlah pemain yang cukup menonjol. Sebelumnya Indonesia memakai formasi 4-4-2 saat menumbangkan Taiwan dengan skor 9-0. Sementara saat melawan Turkmenistan nanti malam, diprediksi formasi yang digunakan yaitu 3-4-3. Fernando Fahmi masih dipercaya sebagai kiper, sementara Ferrari, Rizky Ridho, dan Elkan Bagot akan perkuat lini belakang. Lini tengah ada Ivar Jenner, kemudian juga ada Pratama Arhan dan juga Arkan Fikri. Sementara Witan Sulaiman, Sananta, dan Ferdinand diprediksi kembali perkuat lini depan. Penonton terus berdatangan di sekitar Stadion Manahan Solo untuk menyaksikan pertandingan nanti malam. Sejumlah warga turut memanfaatkan momen pertandingan ini dengan menggelar lapak dagangan. Pertandingan antara Indonesia dan Turkmenistan ini dijadwalkan berlangsung pada pukul 7 malam nanti, saudara. Membahas soal peluang Timnas U23 lawan Turkmenistan untuk tiket Piala Asia, kita akan ulas bersama pengamat sepak bola Wesley Hutagalung. Selamat petang, Bung Wesley. Selamat petang, Mas Rahmat. Bung, 9-0 hasil kemarin lawan Taiwan, ini bisa jadi modal berharga tidak buat Indonesia untuk lolos ke Piala Asia? Ya, modal yang sangat membuat kita percaya diri, tapi juga bisa menjadi ancaman ketika kepercayaan diri itu berlebihan dan menganggap Turkmenistan yang hanya menang 4-0 atas lawan yang sama itu berada di bawah kita. Itu berbahaya sekali, Mas Rahmat, karena kalau kita bicara soal pengalaman di Piala Asia U23, lawan yang kita hadapi ini sudah tampil di piala kejuaraan sebelumnya, bahkan lolos sampai ke perempat final. Di fase grup, Turkmenistan bisa menjadi runner up, dan itu mengatasi Iran dan Qatar di peringkat 3 dan 4. Itu kan menunjukkan mereka bukan lawan yang bisa dianggap enteng, meskipun kita menang 9-0 atas lawan yang sama ketika Turkmenistan hanya menang 4-0. Oke. Formasi yang sama apakah mungkin diterapkan oleh STY atau tadi berubah jadi 3-4-3, Bung Wesley, untuk lawan Turkmenistan nanti malam? Sejak Piala AFF sebelumnya ya, Mas Rahmat, saya selalu menyebut kejutan itu ada di tim Shin Tae-yong. Dia bisa memainkan starting lineup yang berbeda di pertandingan sebelumnya dan menurunkan pemain yang mengejutkan kita. Kita menyangka tidak akan ada perubahan dari winning team, tapi tiba-tiba Shin Tae-yong bisa melakukan perubahan formasi starting lineup dengan formasi 4-3-3 atau dari 4-4-2 berubah-berubah begitu. Dan itu yang membuat kita menunggu kejutan itu, termasuk kubu lawan. Lawan juga pasti menunggu kejutan apa yang diberikan oleh Shin Tae-yong, dan mereka gagal memprediksinya dan membuat anti teori sehingga bisa mengalahkan Indonesia. Ini yang kita tunggu. Kan beberapa pemain kita juga sering tampil di level senior, termasuk kemarin yang baru bergabung, Dewangga nih. Kemungkinan diturunkan juga atau tidak nih, Bung Wesley? Iya, di era Shin Tae-yong yang banyak orang mengatakan potong satu generasi ya, Mas Rahmat, bahwa pemain muda bahkan pemain usia 18-19 itu
bisa saja diberikan peran penting di tim nasional senior, dan ini terjadi yang kemudian menguntungkan kita di tim SEA Games kemarin, di asuhan Indra Syafri, menguntungkan juga di kualifikasi U23 ini karena banyak pemain senior di tim senior itu ada tim-tim muda yang dibentuk oleh Sintayong, termasuk siapapun menjadi inti dari formasi di 3 jenjang usia mungkin kita katakan oleh Sintayong, termasuk Dewangga yang Anda sebutkan tadi. Di Surabaya lawan Turkmenistan senior, Sintayong tahu karakter pemainnya sama nggak? U23 Turkmenistan sama seniornya yang kemarin, artinya strateginya bisa dibaca juga gitu. Ya biasanya kalau satu federasi mempunyai blueprint, kalau kita anggap perbandingan dengan negara lain, itu mereka memainkan gaya yang sama dari usia muda sampai usia senior, tapi dalam sepak bola apapun itu bisa dengan cepat diubah tergantung lawan, tergantung gaya bermain lawan. Nah ini yang pasti juga diwaspadai oleh pelatih Turkmenistan Ahmed Agami Radov, bahwa tim yang disiapkan oleh Sintayong pasti tidak jauh berbeda gaya bermainnya. Cuman siapa yang diturunkan dan formasi kejutan itu yang kadang-kadang sulit menebak Sintayong maunya apa. Gitu. Oke, kalau kita kemarin melihat dengan Taiwan, postur kita berbeda juga. Dengan Turkmenistan bahkan lebih tinggi, mereka lebih tinggi. Ini akan jadi kesulitan juga atau tantangan juga tidak bagi Garuda Muda nanti? Seperti kita lihat ya, kita tonton di beberapa pertandingan di era Sintayong, pemain kita jarang sekali sering mengumbar bola-bola lambung yang ya memang itu bukan kelebihan kita sebenarnya. Kelebihan kita kan di speed and power dengan kecepatan sentuhan 1-2 dalam membongkar pertahanan lawan. Nah, menghadapi Turkmenistan, ya semoga para pemain kita ingat yang dilatih, yang dipersiapkan itu adalah bukan bola-bola atas. Sesekali ketika melakukan serangan balik, counter attack memakai bola atas, itu wajar saja dilakukan. Tapi kalau selalu saja menghajar pertahanan Turkmenistan dengan bola-bola atas, akan rugi bagi kita karena postur tubuh lawan lebih bagus dari kita. Ini kan targetnya Sintayong membawa U23 lolos ke Piala Asia di Qatar tahun depan nih. Bagaimana kalau Anda lihat motivasi Garuda Muda sejauh ini? Saya pikir ini tim yang sangat menyenangkan untuk dilihat, bergairah, dan mereka juga pasti sadar dengan kemampuan pelatih mereka adalah kelas dunia, dengan pemain-pemain yang begitu banyak diracik dengan berbagai macam kekuatan luar dan dalam negeri dan pemain muda. Saya pikir fokus mereka wajar kalau Indonesia harus menjadi juara grup. Lupakan status tiket runner up, ya kan, di kualifikasi ini ada 4 tim runner up terbaik yang bisa lolos ke putaran final di Qatar. Lupakan itu. Lebih baik melihat mimpi saya mau meraih 3 besar di kejuaraan Piala Asia U23 supaya bisa lolos ke Olimpiade Prancis tahun depan. Lebih baik fokusnya ke situ, menjadi juara grup dan mengincar 3 besar. Bukan maksud mau membesar-besarkan atau overconfidence, tapi bersama tim ini yang kita lihat dengan kualifikasi pelatih kita, kualifikasi para pemain kita, semua dilakukan dengan sangat baik. Saya pikir kenapa tidak untuk mempunyai cita-cita yang tinggi. Kita nantikan dan kita doakan bersama tentunya agar Garuda Muda bisa menang malam nanti dan lolos Piala Asia. Seperti target tadi, bisa lolos juga ke Olimpiade. Terima kasih Bung Wesley untuk pandangannya dalam program Kompas Petang sore hari ini. Setelah usai jeda, Presiden Joko Widodo menyebut konflik soal pengosongan lahan di Pulau Rempang, Kepulauan Riau disebabkan komunikasi yang kurang baik. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah
bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Luwak hitam baru 21. 21. 21. 2 sendok kopi Dan 1 sendok gula. Bubuk kopi lebih kental. 21. Cocok banget. Cocok kopinya, cocok manisnya. 21. Yang manisan mantap. Diberikan bola ke depan kawan. Manisan mantap. Kopi luwak hitam baru. Oleh terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Oleh terus. Gak nempel di gigi. Gimana aku tahu Enfagrow E+ adalah pilihan terbaik untuk Dante? Dia menunjukkan tanda IQ tinggi, working memory yang kuat, memiliki problem solving skill, critical thinking, dan communication skill yang baik. Yuk Mam, bantu optimalkan IQ-nya dengan Enfagrow E+ MFGM Pro. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Ini Minggu ya. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Kala ditemani gurih kentalnya kuah miso, pulau rumah micin yang otentik, kehangatannya ingin terus keurangi. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya Pangsoko. Oleh terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh. Saudara, pasca kericuhan dalam unjuk rasa warga Pulau Rempang di kantor Badan Pengusaha Batam atau BP Batam di Kota Batam, Kepulauan Riau, pada Senin siang, saudara, polisi menangkap 43 demonstran. 43 orang warga yang ditangkap ini diduga merupakan pelaku kekerasan terhadap aparat dan perusakan kaca hingga pagar kantor BP Batam saat aksi demo menolak rencana relokasi di Pulau Rempang. 31 orang diperiksa di Polresta Barelang dan 12 orang lain diperiksa di Mapolda Kepulauan Riau. 5 orang diantaranya positif menggunakan narkotika, 3 orang jenis ganja dan 2 orang lainnya jenis sabu. Kericuhan dalam demo Senin lalu berawal saat keinginan massa untuk bisa bertemu Kepala BP Batam tidak diakomodasi. Akibat kerusuhan, 1 polisi terluka serius dan kantor BP Batam rusak parah. Yang diduga terlibat, yang akan diproses secara hukum. Karena itulah aturan hukum. Kita menjaga kebebasan menyampaikan aspirasi, tetapi juga yang menyampaikan aspirasi, kalau melanggar hukum, kita juga tegakkan hukum. Presiden Joko Widodo menyebut konflik soal pengosongan lahan di Pulau Rempang, Kepulauan Riau disebabkan komunikasi yang kurang baik. Jokowi menjelaskan kesepakatan terkait relokasi warga tak tersampaikan jelas. Presiden pun menugaskan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menjelaskan langsung kepada warga Rempang terkait pelaksanaan proyek investasi itu. Ya, itu
komunikasi yang kurang baik. Saya kira kalau warga ajak bicara, diberikan solusi, karena di situ sebetulnya sudah ada kesepakatan bahwa warga akan diberi lahan 500 meter. Plus bangunannya 40 tipe 45. Tapi ini kurang dikomunikasikan dengan baik sehingga terjadi masalah. Tapi menurut saya nanti mungkin besok atau lusa Pak Menteri Bahlil akan ke sana akan memberikan penjelasan mengenai itu. Saudara, usai jeda kami hadirkan kemeriahan HUT 12 Kompas TV Indonesia Raya. Tak hanya dimeriahkan Dewa 19, ada pesan khusus yang disampaikan Wapres Maruf Amin. Sesaat lagi. Yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Flip 5. Get it now. Terus, enaknya terus. Manis asam, chewy, manis asam, chewy, manis asam, chewy. Oleh terus, gak nempel di gigi. Slay, oleh. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Maksudnya aku sama kamu kan? Kita mau ketemu siapa? Mereka share. Iya, kamu. Beli Oreo wafer, scan, dan cek caranya di Instagram. Yuk, ikutan. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Mau mie, please. Khawatir anak minta mie terus? Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih, minyak kenyal, bumbu basahnya bikin lebih enak. Aku juga mau. Asal mie oven, minyak lurus, lebih sehat, enak lagi. Terus, enaknya terus. Manis asam, chewy, manis asam, chewy, manis asam, chewy. Oleh terus, gak nempel di gigi. Slay, oleh. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Minum 1 kaplet Carnalflex setiap hari bila perlu. Carnalflex mengandung glukosamin plus kalsium, vitamin D3, magnesium, dan zinc untuk bantu jaga kesehatan tulang dan sendi. Carnalflex bergerak dengan tulang dan sendi sehat. Baru, sedap rawit bingit ayam jerit. Satu-satunya dengan rawit asli. Di sedap rawit bingit ayam jerit. Mie kenyal dan gurih kaldu ayam bikin lagi. Sedapnya rawit bingit. Di sedap rawit bingit ayam jerit. Dari
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi mengumumkan pemerintah menetapkan 27 hari libur nasional dan cuti bersama di tahun 2024. Muhadjir menyebut 17 hari libur nasional dan 10 hari cuti bersama diatur surat keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Untuk tahun 2024, pemerintah memutuskan libur nasional dan cuti bersama berjumlah 27 hari, di mana libur nasional sebanyak 17 hari dan cuti bersama sebanyak 10 hari. Nomor 3, penetapan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2024 dimaksudkan sebagai pedoman bagi masyarakat, keluarga, para pelaku ekonomi, para pelaku wisata, dan juga sektor swasta yang lain agar bisa merancang aktivitasnya pada tahun 2024 ke depan, serta sebagai rujukan bagi kementerian dan lembaga pemerintahan dalam menentukan perencanaan program-program kerja selama tahun 2024. 12 tahun mengudara, Kompas TV selalu berkomitmen jadi media independen terpercaya. Di perayaan ulang tahun yang ke-12 bertajuk Indonesia Raya, kami juga mengajak seluruh elemen masyarakat berkomitmen untuk mengawal pemilu damai 2024. Dan saudara, informasi ini menutup Kompas Petang hari ini. Pemilu akan kita laksanakan 14 Februari 2024. Pastikan tetap mengikuti perkembangan pemilu terkini melalui Kompas TV. Independen, terpercaya. Saya Cynthia Rompas. Dan saya Rahmat Ibrahim, pamit undur diri. Sampai jumpa. Cintaku yang adanya seketul rindu, cintaku tak harus miliki dirimu. Perayaan meriah hari ulang tahun ke-12 Kompas TV bertajuk Indonesia Raya jadi momentum penuh syukur dan apresiasi atas kesetiaan pemirsa selama 12 tahun Kompas TV mengudara. Puncak perayaan hari ulang tahun ke-12 Kompas TV digelar Senin malam di Hotel Sultan Jakarta, dihadiri sejumlah tokoh nasional, antara lain Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarno Putri, Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala, Wakil Presiden ke-11 Budiono, jajaran Kabinet Indonesia Maju, dan para tokoh dari berbagai elemen masyarakat. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk Kompas TV dan bercerita, Wapres dan keluarga juga bagian pemirsa Kompas TV dan berharap Kompas TV berperan mengajak masyarakat berpartisipasi menyukseskan pemilu. Saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-12 untuk Kompas TV. Saya dan keluarga termasuk yang menikmati informasi dan hiburan melalui Kompas TV. Kompas TV mengajak masyarakat Indonesia menjadikan 2024 sebagai tahun pemilu damai. Secara simbolis, pemimpin redaksi Kompas TV, Rosiana Silalahi, mengajak Ketua Bawaslu, Ketua DKPP, Kapolri, Panglima TNI, dan para pimpinan Kompas Gramedia untuk menyuarakan Indonesia siap untuk pemilu damai. Kita ingin mengajak seluruh anak bangsa untuk berikhtiar menjadikan tahun pemilu, tahun depan, tahun 2024 sebagai tahun yang damai. Mari kita serukan, Indonesia siap untuk pemilu damai. Indonesia siap untuk pemilu damai. Acara pun semakin meriah dengan penampilan sejumlah musisi tanah air, diantaranya Krisdayanti, Vicky Shu, dan grup band Dewa 19. Tim Liputan, Kompas TV.
Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Petang. Didukung oleh Cocok kopinya, cocok manisnya. Kopi Luwak Hitam Baru. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Semoga Kompas TV dapat terus menjadi stasiun televisi terdepan yang menyajikan beragam informasi yang akurat dan terpercaya, serta menciptakan program tayangan yang inspiratif. Selamat petang saudara. Polda Metro Jaya membongkar sindikat produksi film porno di Jakarta Selatan. Total ada sekitar 120 film porno yang telah diproduksi sejak 2022. Sorotan lainnya saudara terkait kebakaran hutan dan lahan yang meluas dan tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. Apa langkah konkret yang diambil pemerintah untuk meredam kebakaran hutan dan lahan yang dampaknya semakin parah? Inilah Sapa Indonesia Malam, saya Liviana Charlisa. Dan saya Friska Clarissa. Kita buka Sapa Indonesia Malam. Informasi pertama saudara, Polda Metro Jaya membongkar sindikat produksi film porno di Jakarta Selatan. Total ada sekitar 120 film porno yang telah diproduksi sejak 2022. Tim penyidik Siber Ditreskrimum Polda Metro Jaya menetapkan 5 tersangka dalam kasus produksi film porno. Tersangka antara lain produser, sutradara, kameramen, editor sound engineering, sekretaris rumah produksi. Film disebar melalui 3 situs berlangganan. Polisi menyita alat-alat produksi seperti kamera hingga komputer. Jadi gabungan dari Subdit 4 Cyber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, kemudian dilakukan upaya paksa penangkapan terhadap 5 orang tersangkanya. Terdapat 120 video dengan durasi berkisar antara 1 jam sampai dengan 1 jam 30 menit. Dan salah satu film ini sudah sempat dilakukan pemblokiran oleh Menkominfo pada sekitar akhir di bulan April 2023. Polisi menyebut modus operandi pelaku adalah dengan mengelola 3 situs website yang berisi muatan pornografi yang dibuat rumah produksi. Untuk bisa mengakses film, maka dikenakan tarif berbayar juga berlangganan. Rumah produksi ini memulai pembuatan film porno sejak 2022. Menurut polisi, mereka telah meraup keuntungan sekitar 500 juta rupiah. Sebagian keuntungan yang menjadi aset telah disita polisi. Sorotan berikutnya, penyidik Jatantras Ditreskrimum Polda Metro Jaya bersama dengan Inafis dan Puslap 4 melakukan olah TKP lanjutan di lokasi tewasnya ibu dan anak di Cinere, Depok. Olah TKP ini dilakukan untuk mencari sampel pembanding korban. Penyidik gabungan melakukan olah TKP lanjutan di rumah nomor 39 Bukit Cinere Indah. Lokasi ditemukannya jasad ibu dan anak. Olah TKP lanjutan ini dimulai Selasa siang, pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Polisi mengatakan sampel yang diambil di 9 titik termasuk sidik jari di gagang pintu, jendela, dan peralatan rumah tangga. Tak hanya itu, polisi juga sudah memeriksa 4 saksi tambahan dari sebelumnya 10 saksi termasuk dari pihak keluarga,
petugas PLN, serta supir taksi yang biasa mengantar jemput korban. Ini kita fokus pada pengambilan sampel pembanding, Tidak menutup kemungkinan nanti dari Apsifor juga akan cek lanjutan olah TKP untuk mengambil beberapa dokumen yang terkait. Hal yang mendasari untuk datang kembali hari ini, mungkin ada temuan apa sebelumnya jadi hari ini datang ke sini? Tentunya kegiatan di sini dilakukan karena pada saat melakukan olah TKP yang kemarin dilakukan pengolahan, kemudian diperlukan pembanding tambahan. Kemarin, Polda Metro Jaya telah memperkirakan waktu kematian ibu dan anak yang ditemukan tinggal kerangka di rumahnya di Cinere, Depok, Jawa Barat. Menurut kesaksian pengantar galon air minum, pada 25 Juli 2023, ibu dan anak itu masih bisa ditemui. Namun pada 1 Agustus mereka sudah tidak bisa ditemui. Selain itu, polisi juga menemukan dokumen di dalam laptop yang terakhir dimodifikasi pada 27 Juli 2023. Kita periksa saksi dari pengantar galon, ya. Itu pada tanggal 25 Juli itu masih menerima galon. Karena memang ini keluarga itu cukup saklek. Jadi kalau galon nggak diantar jam 8 ke atas tidak akan diterima. Nah, itu pada tanggal 25 Juli masih menerima galon. Tetapi 1 minggu kemudian, ya, pada tanggal 1 Agustus, di hari Selasa, selalu hari Selasa, ini pada saat diketok, tidak dibukakan lagi pintunya. Besoknya diketok, tidak dibukakan lagi. Hari Selasa berikutnya diketok, tidak dibukakan lagi. Ya. Kemudian dicocokkan dengan surat, ya. Ini tertulis di tanggal 28 Juni, sedangkan file itu dibuat pada tanggal 29 Maret, diupdate pada atau dimodifikasi file itu tanggal 27 Juli. Ini hampir sama. Polisi menyebut kasus kematian ibu dan anak hingga jadi kerangka di Cinere mirip dengan kasus penemuan jenazah satu keluarga yang mengering di Kalideres, Jakarta Barat pada Desember 2022 lalu. Temuan psikolog forensik mengindikasikan hubungan keluarga yang kurang harmonis dan juga tertutup dengan tetangga. Kita secara deduktif, kalau tadi secara induktif ya, secara deduktif ke tetangga-tetangga dan juga keluarga inti, ternyata memang ini keluarga cukup tertutup, mengindikasikan bahwa hubungan antara keluarga inti dengan bersangkutan itu kurang harmonis. Hanya ketemu terakhir 2011, ditelepon hanya beberapa bulan yang lalu terakhir, hanya nanyakan kabar, setelah itu nggak pernah ketemu. Jadi ini identik sekali dengan kejadian di Kalideres. Ada meninggalkan surat juga dengan keluarga inti ini jauh. Untuk informasi terkait olah TKP lanjutan kasus penemuan jenazah di Cinere, Depok, kita bergabung dengan Masni Rahmawati, jurnalis Kompas TV langsung dari Depok, Jawa Barat. Wati, apa saja hasil olah TKP hari ini? Ya, Friska dan juga saudara, memang untuk dari olah TKP sendiri sudah dilakukan tadi sekitar pukul 13.30 hingga pukul 14.30. Memang untuk olah TKP kali ini dilakukan secara singkat, di mana untuk dari hasil yang didapatkan oleh pihak kepolisian yaitu mengambil sidik jari di 9 titik, yaitu di beberapa peralatan rumah tangga, sidik jari di gagang pintu dan juga di jendela. Untuk olah TKP kali ini itu berfokus untuk mencari sampel pembanding dari sampel yang sudah ada, di mana untuk sampel yang ditemukan yaitu dari olah TKP sebelumnya ada beberapa file dan juga ada kertas yang ditemukan, dan juga untuk dari hasil olah TKP kali ini masih dilakukannya pendalaman dan juga analisa oleh pihak kepolisian, di mana tadi untuk yang datang untuk melakukan olah TKP yaitu dari Puslap 4 Mabes Polri, Inafis Mabes Polri, dan juga dari Jatantras Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Dari Kasubdit Jatantras Polda Metro Jaya, AKBP Samian juga menyebutkan bahwa sudah ada 14 saksi yang
dimintai keterangan, di mana diantaranya yaitu dari keluarga, dari orang sekitar, dan juga dari pihak PLN, serta dari sopir taksi yang sering menghantarkan korban ini. Dan juga untuk hingga saat ini dari hasil olah TKP akan dimintai, maksud kami dari hasil olah TKP akan dianalisa dan juga akan mengidentifikasi apakah ada hubungan dari apa yang ditemukan di tubuh korban dan juga dari yang ditemukan di dalam rumah. Dan hingga saat ini memang pemeriksaan dan juga dari hasil otopsi, hasil olah TKP sebelumnya masih dilakukan pemeriksaan mendalam oleh dari kepolisian. Friska. Lagi olah tempat kejadian perkara untuk mengusut kematian ibu dan anak di Cinere, Depok, Jawa Barat. Terima kasih Masni Rahmawati. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Polisi menangkap 43 warga yang diduga terlibat dalam aksi demo yang berujung ricuh di kantor BP Batam. Polisi menyebut 26 petugas gabungan dilaporkan mengalami luka. Demo massa di kantor BP Batam atas pembangunan proyek strategis nasional di Pulau Rempang berujung ricuh. Sebanyak 43 warga ditangkap, diduga menjadi pelaku vandalisme di kantor BP Batam. Mereka sebelumnya berunjuk rasa menolak relokasi 16 kampung tua di Pulau Rempang untuk pembangunan Rempang Eco City. Polisi menyebut dari 26 petugas yang terluka, 20 diantaranya merupakan polisi, 4 orang Satpol PP, dan sisanya dari pengamanan internal BP Batam. Yang diduga terlibat, yang akan diproses secara hukum. Karena itulah aturan hukum. Kita menjaga kebebasan menyampaikan aspirasi, tetapi juga yang menyampaikan aspirasi, kalau melanggar hukum, kita juga tegakkan hukum. Kemarin ada anggota kita lebih kurang 26 orang yang mengalami cedera karena dia melaksanakan tugasnya dengan baik, harus menjalankan tugas itu, tapi mendapatkan perlawanan dan harus dirawat. Presiden Joko Widodo meminta Menteri Investasi Bahlil Lahadalia untuk mengunjungi Pulau Rempang usai warga berunjuk rasa menolak relokasi 16 kampung tua. Menurut Jokowi, persoalan di Pulau Rempang adalah kurangnya komunikasi. Ya, itu komunikasi yang kurang baik. Saya kira kalau warga diberikan solusi, karena di situ sebetulnya sudah ada kesepakatan bahwa warga akan diberi lahan plus bangunannya 40 tipe 45, tapi ini kurang baik sehingga terjadi. Pak, mungkin besok atau lusa Pak Menteri Bahlil akan ke sana, akan memberikan penjelasan mengenai itu. Proyek strategis nasional Rempang Eco City menuai protes warga yang menolak relokasi 16 kampung tua. Bentrok dimulai ketika BP Batam dan petugas gabungan akan melakukan pengukuran lahan pekan lalu. Pada Kamis lalu, sejumlah warga yang tergabung dalam masyarakat adat Tua Melayu, Pulau Rempang, dan Galang bentrok dengan petugas gabungan menolak kedatangan petugas pematok lahan atas proyek pengembangan Rempang. Bentrokan tak terhindarkan hingga polisi mengerahkan mobil gas air mata. Warga terus berupaya melawan petugas gabungan tim terpadu yang hendak masuk ke wilayah kawasan Pulau Rempang dan Galang. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengeklaim petugas tengah melakukan upaya penertiban. Meski demikian, Kapolri menekankan musyawarah mufakat tetap menjadi prioritas. Karena ada beberapa aksi yang kemudian hari ini dilakukan upaya-upaya penertiban. Namun demikian tentunya upaya musyawarah, upaya sosialisasi, penyelesaian dengan musyawarah mufakat tentunya menjadi prioritas. Sehingga kemudian masalah di Batam, di Pulau Rempang betul-betul bisa diselesaikan. Saat ini 7 warga Rempang berstatus tersangka dalam kericuhan Kamis pekan lalu. Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI menyayangkan tindakan represif dari TNI Polri dalam menertibkan warga Pulau Rempang. Tragedi kekerasan di Rempang Eco City sekali lagi membuktikan bahwa pembangunan
proyek strategis nasional masih jauh dari perspektif hak asasi manusia, di mana di dalamnya ada hak atas tanah, hak atas lingkungan, lalu ruang hidup masyarakat yang tidak pernah menjadi pertimbangan dan sekali lagi justru dihindari oleh negara, tidak dipertanggungjawabkan pemenuhannya oleh negara dengan menggunakan kekuatan-kekuatan atau alat negara yang represif dan tidak tepat, tidak sesuai dengan tupoksi, yaitu alat pertahanan dan keamanan menggunakan kekuatan TNI Polri. Upaya mediasi yang tak kunjung tuntas pada Senin siang, warga Pulau Rempang, Batam berunjuk rasa di kantor BP Batam. Bentrokan pun tak dapat dihindarkan. Polisi menyebut ada 43 orang ditangkap pasca kericuhan. Demo warga sebagai bentuk penolakan terhadap pengembangan proyek strategis nasional di kawasan Rempang, Batam. Berdasarkan laman bpbatam.go.id, Rempang Eco City merupakan proyek strategis nasional tahun 2023. Badan Pengusaha Batam dan PT Makmur Elok Graha yang akan membangun kawasan industri, perdagangan hingga wisata yang terintegrasi. Nilai investasi ditaksir mencapai 381 triliun rupiah hingga tahun 2080. Sejumlah pihak mendesak pemerintah tidak menggunakan kekuatan aparat untuk menyelesaikan konflik agraria. Dalam 2 hari ke depan, Jokowi telah menugaskan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia untuk membangun komunikasi dengan warga Rempang. Tim Liputan, Kompas TV. Kita ke sorotan politik. Baca Pres Anies Baswedan dan Baca Wapres Muhaimin Iskandar mendatangi kantor DPP PKS. Muhaimin Iskandar menyatakan PKS dan PKB memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam basis dukungan. Dalam pertemuan ini Anies Baswedan memperkenalkan bakal cawapresnya Muhaimin Iskandar ke petinggi PKS. Ini merupakan pertemuan pertama Muhaimin dan pimpinan PKS pasca deklarasi Capres-Cawapres Koalisi Perubahan. Usai pertemuan, Caimin juga menegaskan PKB dan PKS tidak pernah mengedepankan politik identitas. Sementara Presiden PKS Ahmad Syahiku menyatakan akan menyampaikan hasil pertemuan kali ini ke Majelis Syuro PKS. PKS, PKB memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing di dalam basis dukungan. Tentu justru perbedaan inilah yang akan saling memperkuat dan insya Allah menjadi modal pemenangan pasangan ini. Kita sudah punya track record di DPR bersama PKS, tidak pernah mengedepankan politik identitas, tapi kita tidak bisa melepas dari identitas masing-masing. Jadi kita punya identitas masing-masing, identitas saya dari Jawa Timur, Pak Saihu dari Jawa Barat. KTP-nya sama-sama Jakarta barangkali. Saya kira suasana yang tadi terjadi di dalam ruangan ini, insya Allah ini akan saya sampaikan kepada Musyawarah Majelis Syuro dalam waktu dekat ini, itu bahwa kita sudah semakin erat, semakin memiliki chemistry, dan inilah suasana yang insya Allah akan kita coba laporkan kepada Musyawarah Majelis Syuro. Mudah-mudahan kita tanpa mendahului apa yang diputuskan oleh Majelis Syuro, mudah-mudahan dengan apa yang digambarkan, mudah-mudahan ini insya Allah betul-betul sesuai dengan harapan dari koalisi ini. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono terlihat akrab hari ini. Keduanya hadir dalam perayaan Hari Ulang Tahun ke-64 Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI Polri. Ketua Umum Gerindra dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu tampak akrab dan duduk semeja. Kebersamaan mereka ditutup dengan bernyanyi bersama dengan sejumlah jenderal purnawirawan lainnya. Prabowo dan SBY bahkan terlihat saling merangkul dan bergandengan tangan di akhir acara. Selain SBY dan Prabowo, turut hadir beberapa purnawirawan TNI lain seperti Agung Gumelar, Wiranto, AM Hendro Priyono, dan Joko Suyanto. Usai pertemuan, Prabowo pun enggan berkomentar banyak terkait pertemuannya dengan SBY hari ini dan meminta untuk tidak dipertanyakan. Jadi nggak usah dijelaskan lagi dong. Jangan dijabarkan lagi. Jangan dijabarkan lagi. Pak, sedikit Pak. Mengacu ketika
kriterianya ke Pak Bowo atau gimana sih Pak? Nggak tahu, izin Pak. Itu kriteria dari saya analisa. P3 berkomitmen untuk tetap memperjuangkan Sandiaga Uno menjadi bacawa pres dalam pemilu 2024. P3 menyebut hal itu sesuai dengan keputusan Rapimnas keempat P3. PLT Ketua Umum P3 Mardiono menegaskan wacana terkait kubu koalisi baru yang santer beredar bukan dari partainya. Tapi P3 tidak menampik komunikasi yang dilakukan merupakan bentuk untuk menjalin kerjasama, bukan berarti membangun koalisi baru. Sementara terkait nama-nama lain yang bermunculan di bursa bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar seperti Mahfud MD hingga Ridwan Kamil, menurut P3 merupakan proses yang sah karena posisi cawapres masih akan melewati pembahasan antara ketua umum parpol koalisi. P3 komitmen untuk memperjuangkan Pak Sandiaga Salahuddin Uno yang sebagaimana telah diputuskan dalam Rapimnas keempat. Capresnya sudah pasti, dan kemudian cawapresnya inilah yang masih kita perhitungkan ya, tetapi belum ada keputusan. Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan ini sudah berkomitmen bahwa semua keputusan itu akan diputuskan secara bersama-sama. Sementara itu, anggota DPR fraksi PDIP Arya Bima menyebut gagasan dan ide yang diusung bakal cawapres penting untuk dibicarakan. PDIP menilai kecocokan ide penting antara Ganjar Pranowo dengan pasangan cawapresnya. Arya menyebut pertemuan Menko Polhukam Mahfud MD dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri ataupun dengan tokoh lainnya pasti membahas ide-ide yang substantif. Itu yang tahu Pak Ganjar sama Pak Mahfud. Tapi komunikasi itu penting dan bagus. Karena toh Pak Mahfud juga disebut-sebut sebagai orang yang memenuhi kriteria pendampingnya Pak Ganjar. Selain Pak Ridwan Kamil, selain Pak Sandi yang akhir-akhir ini sering muncul ya. Tidak ada pertemuan yang sekarang ini tidak bermaksud untuk mencari sesuatu hal yang tidak berkaitan dengan politik. Itu pertemuan-pertemuan misalnya Pak Mahfud dengan Ibu Mega, Pak Sandi dengan Ibu Mega, itu tidak hanya bicara soal hei Sandi, hei Pak Mahfud, mau nggak kamu cari-cari, lebih bicara pada substansi. Partai Golkar menyebut sudah memiliki rencana terhadap Ridwan Kamil dalam pemilu 2024. Sebagai kader Golkar, mantan gubernur Jawa Barat itu disiapkan sebagai calon gubernur, bukan bacawa pres. Hal ini diungkapkan oleh Waketum Golkar Ahmad Doli Kurnia yang menanggapi nama Ridwan Kamil masuk menjadi tokoh yang dipertimbangkan sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo. Terkait pertemuan-pertemuan yang dilakukan Ridwan Kamil telah dilaporkan langsung oleh Ridwan Kamil kepada Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto. Kita sudah putuskan bahwa Pak Ridwan Kamil itu nanti kita akan dorong, kita calonkan sebagai calon gubernur. Baik itu di Jawa Barat ataupun di DKI Jakarta, tergantung Pak Ridwan Kamil. Jadi bicara tentang nominasi pencalonan capres atau cawapres, kita sudah tetapkan Pak Erlangga Hartarto dan sampai sekarang belum ada perubahan tentang keputusan itu. Nah, kalaupun ada perubahan, itu diserahkan kepada Pak Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum yang memang sudah kita beri mandat penuh. Sejauh ini belum ada pembicaraan dari pihak manapun. 5 orang ditetapkan menjadi tersangka terkait sindikat pembuatan film porno di Jakarta Selatan yang telah memproduksi 120 judul film. Lebih lengkap kita bahas usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. 120 judul film
أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Flip 5. Get it now. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Sido muncul berpengalaman 70 tahun mengolah herbal dengan varian produk yang paling lengkap. Inovasi terbaru, tolak angin soft capsule. Kami percaya Sido muncul. Kalau masuk angin, orang pintar minum tolak angin. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Kalah, lapar sih. Aha, Roma Makis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Makis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan.
Polda Metro Jaya membongkar sindikat pembuatan film porno di Jakarta Selatan yang telah memproduksi 120 judul film. Sebanyak 5 orang ditetapkan menjadi tersangka. Dapat 120 video dengan durasi berkisar antara 1 jam sampai dengan 1 jam 30 menit. Dan salah satu film ini sudah sempat dilakukan pemblokiran oleh Menkominfo. Terbongkarnya sindikat rumah produksi film porno di Jakarta Selatan berawal dari patroli siber Polda Metro Jaya. Polisi menemukan situs streaming berlangganan dan berbayar memuat konten pornografi yang diduga melibatkan selebritas dan selebgram. Situs video streaming berlangganan dan berbayar yang menyediakan beberapa konten video dengan durasi bervariasi antara 1 jam sampai 1,5 jam, dan ini berbayar. Dan kemudian dilakukan penyelidikan lebih lanjut, dan kemudian didapatkan fakta-fakta bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya informasi maupun dokumen elektronik yang bermuatan kesusilaan atau asusila. Polisi kemudian bergerak melakukan penangkapan terhadap 5 orang tersangka. Mereka antara lain sutradara, kameramen, editor, teknisi, audio, serta sekretaris rumah produksi yang juga menjadi pemeran film. Polisi pun akan memanggil dan memeriksa belasan orang yang menjadi pemeran, termasuk foto model dan selebgram. Setidaknya terdapat 12 pemeran dalam film ataupun adegan film dewasa dimaksud, yaitu 12 pemeran wanita yang salah satunya tadi sudah kita lakukan upaya paksa penangkapan, dan kepada 11 lainnya saat ini masih kita kembangkan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjutnya. Dan kemudian ada 5 orang pemeran pria yang saat ini juga kita masih kembangkan untuk penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Polisi menyita sejumlah barang bukti yaitu peralatan pembuatan film seperti kamera, komputer, lensa, dan peralatan audio. Polisi menyebut modus operandi pelaku adalah dengan mengelola 3 situs website yang berisi muatan pornografi yang dibuat rumah produksi. Untuk bisa mengakses film, maka dikenakan tarif berbayar juga berlangganan. Rumah produksi ini memulai pembuatan film porno sejak 2022. Menurut polisi, mereka telah meraup keuntungan sekitar 500 juta rupiah. Sebagian keuntungan yang menjadi aset telah disita polisi. Menteri Komunikasi dan Informasi Budi Aris Setiadi menegaskan akan segera memblokir 3 situs website dari rumah produksi yang dibongkar kepolisian. Oh ya, pasti kita blokir. Pornografi kan merusak masyarakat ya. Sudah ada langkah konkretnya Pak? Nah ini kan situsnya lagi diidentifikasi, nanti kita saya cek ya. Ini kan saya raker nih, pasti saya dicek apa sudah diblokir yang tadi ditangkap ya, yang Jakarta Selatan. Para pelaku dijerat pasal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan juga Undang-Undang Pornografi. Tim Liputan Kompas TV. Polda Metro Jaya membongkar sindikat rumah produksi film porno di Jakarta Selatan. Bagaimana penanganan kepolisian atas kasus ini? Kita tanyakan langsung kepada Direktur Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Ade Safri. Selamat malam, Pak Dir. Assalamualaikum, salam presisi Mbak Priska. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini awal mula terungkapnya kasus ini seperti apa sih, Pak Dir? Jadi berawal dari kami mendapatkan informasi bahwasanya beredar di ruang udara, dalam hal ini di media sosial, terkait dengan adanya beberapa website yang kemudian menjadi tempat untuk ditransmisikannya, didistribusikannya, ataupun dapat diaksesnya informasi maupun dokumen elektronik yang bermuatan asusila maupun yang mengandung unsur-unsur pornografi. Dari penyelidikan yang kami lakukan terhadap informasi yang kami dapatkan tersebut, dan kemudian kita dapatkan fakta bahwa memang benar 3 website dimaksud, mulai dari HTTPS, Kelas Bintang, Toge Film, maupun Bosinema, didapatkan fakta bahwa di sana disiapkan paket berlangganan apabila calon pelanggannya ataupun customernya ini ingin mengakses secara lengkap terkait dengan
video-video maupun film yang bermuatan pornografi dimaksud. Seperti itu, Mbak. Modusnya sindikat ini seperti apa, Pak Dir, dari hasil temuannya? Betul ini profesional seperti rumah produksi atau production house, begitu ya? Betul. Jadi sudah 120 judul film yang telah diproduksi oleh 3 komplotan tersangka dimaksud, 5 orang komplotan tersangka dimaksud, yang dilakukan di 3 rumah produksi yang semuanya ada di Jakarta Selatan. Jadi ini berangkat dari awalnya untuk tersangka ini memproduksi film-film yang bergenre horor maupun komedi, namun ketika dilepas ke pasaran kurang mendapatkan respon pasar yang baik. Selanjutnya tersangka ini kemudian mencoba-coba untuk membuat film bergenre lain, dalam hal ini adalah film dewasa yang lebih menjurus kepada unsur-unsur muatan pornografi. Dari situlah kemudian tersangka I dan komplotannya ini, 4 orang lainnya kemudian mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan film-film maupun video yang di-upload atau ditransmisikan ke 3 website miliknya, seperti itu, Pak. Jadi kan ada yang menginisiasi, ada produsernya, ada pemainnya. Saya mau ke pemerannya dulu. Pemerannya ini betul merupakan selebgram dan pernah terkait kasus konten pornografi juga di media sosial. Ya, jadi dari penyelidikan yang kita lakukan, maupun pemeriksaan yang kita lakukan terhadap ke-5 orang tersangka yang sudah kita lakukan upaya paksa penangkapan, kami dapat mengidentifikasi ada pelibatan 12 orang talent wanita dan kemudian 5 orang talent pria. Dan ini pada minggu ini kita telah jadwalkan untuk pemanggilan terhadap ke-12 talent wanita maupun ke-5 talent pria untuk kita mintai keterangannya terkait dengan pelibatan yang bersangkutan dalam pembuatan film dimaksud. Jadi nanti akan kita kaitkan dengan undang-undang pornografi, terutama di pasal 8, di mana atas setiap orang yang atas persetujuannya yang bersangkutan kemudian dijadikan objek ataupun model yang bermuatan pornografi. Nanti kita akan lakukan gelar perkara untuk menentukan apakah ada tersangka lain dalam pengungkapan kasus dimaksud, Mbak. Jadi 17 orang tadi, 12 perempuan dan 5 orang laki-laki, statusnya masih saksi sejauh ini dan belum diperiksa. Begitu ya, Pak Dir? Pada hari Selasa ini telah kita layangkan panggilan kepada 12 orang talent wanita dan juga 5 orang talent pria untuk kita lakukan pemeriksaan masih dalam kapasitas saksi. Nanti dari situ kemudian kita akan lakukan gelar perkara untuk memberikan kepastian hukum, khususnya terkait dengan penetapan tersangka. Seperti itu, Pak. Tahapannya kapan itu, Pak? Dari mulai pemeriksaan juga sampai ke gelar perkara, sudah ada target atau tenggatnya? Timeline sudah kita buat, nanti kita akan lihat pada hari Jumat mendatang terkait dengan pemanggilan ini. Kita akan melihat dulu hasil keterangan yang diberikan dan nanti kita akan konsolidasikan, kemudian kita lakukan gelar perkara untuk menentukan langkah tindak sidik berikutnya. Seperti itu, Mbak. Jadi Jumat ya akan dilakukan pemanggilan pertama untuk diperiksa semuanya ya, Pak, 12 talent perempuan dan 5 talent laki-laki. Betul. Dan berarti penetapan tersangka baru juga baru nanti ya setelah pemeriksaan 17 orang itu. Bagaimana merunutnya begitu pengelola rumah produksi dan pemilik rumah produksi ini menggait pemerannya, juga krunya, karena bahkan ada produser, ada editor, bahkan ada sekretaris yang mengatur jalannya rumah produksi. Ya, Pak Dir? Betul. Jadi untuk tersangka I, tersangka ini perannya selain dia adalah sebagai produser, juga sebagai admin maupun pengelola 3 website dimaksud, juga peran tersangka ini adalah sebagai sutradara. Nah, jadi dalam merekrut para talent yang akan digunakan dalam pembuatan film yang bermuatan unsur pornografi ini, tersangka I ini mendapatkan talent-talent tersebut dari jaringan-jaringan lainnya yang serupa, sebagaimana yang dilakukan oleh tersangka ini. Kemudian yang kedua juga tersangka ini melakukan rekrutmen melalui pantauan terkait dengan pantauan medsos yang dilakukan olehnya di dunia maya, seperti itu. Dan kemudian yang bersangkutan akan mendekati calon targetnya, seperti itu, Mbak. Kalau
pasal yang dikenakan, Pak Dir, dengan peran-peran tadi yang disampaikan, apa sejauh ini yang disangkakan untuk pemilik yang merekrut maupun kru lainnya? Apakah terbatas Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pornografi atau lebih dari itu? Ya, jadi untuk kepada tersangka I yang berperan sebagai sutradara, admin, kemudian sebagai pengelola dan pemilik akun, juga sebagai produser, terhadapnya kita kenakan pasal 27 ayat 1, junto pasal 45 ayat 1, dan atau pasal 34 ayat 1 Undang-Undang ITE, Undang-Undang 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008. Nah, ini terkait dengan perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi maupun dokumen elektronik yang mengandung unsur kesusilaan, seperti itu. Selain itu, selain pasal-pasal dalam Undang-Undang ITE, juga kita kenakan Undang-Undang Pornografi, yaitu Undang-Undang nomor 44 tahun 2008, khususnya di pasal 4 ayat 1 terkait dengan barang siapa yang memproduksi, kemudian di pasal 7 terkait dengan barang siapa yang mendanai kegiatan dimaksud, kemudian pasal 9 Undang-Undang nomor 44 tahun 2008 terkait dengan setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi. Dan ini diterapkan juga terhadap 3 tersangka lainnya, baik itu tersangka IAAS, tersangka AIS, maupun tersangka AT. Juga terhadap tersangka SE. Jadi untuk tersangka SE, selain sebagai sekretaris, juga SE ini merupakan salah satu talent dari ataupun pemain dalam pembuatan film dewasa ini. Oke, jadi sudah juga kita kenakan pasal 8, yaitu setiap orang yang dengan sengaja atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi. Seperti itu, Pak. Jadi satu pemainnya juga sudah dikenakan pasal Undang-Undang Pornografi dan ITE tadi. Pak, terakhir, untuk konten-konten yang sudah di-upload di media sosial atau di website tadi sudah berapa? Dari 120 itu apakah sudah di-upload semua dan sudah di-take down belum sekarang? Maupun websitenya apakah sudah diblokir juga? Ya, pasca pengungkapan kasus yang dilakukan oleh tim penyidik Subdit Cyber di Treskrimsus Polda Metro Jaya, kami telah melakukan yang pertama melakukan koordinasi dengan Kominfo untuk mengajukan permohonan blokir atas 3 website dimaksud. Mulai dari HTTPS Bintang, HTTPS Toge Film, maupun HTTPS Bos Cinema. Kemudian yang kedua, kami juga telah meminta untuk dilakukan blokir rekening terhadap 2 rekening bank milik tersangka yang diduga ada kaitannya atau menampung hasil kejahatan dari dugaan tindak pidana yang terjadi. Seperti itu, Mbak. Ya, dan langkah berikutnya nanti hari Jumat akan diperiksa 12 pemeran perempuan dan 5 pemeran laki-laki untuk dimintai keterangan statusnya apakah nanti setelah diperiksa akan jadi tersangka atau tidak. Kita tunggu perkembangannya. Terima kasih Pak Dir, Direktur Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Ade Safri. Selamat malam, Pak Dir. Assalamualaikum, salam presisi, Pak Presiden. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Berikutnya saudara, kami kembali dengan sorotan lainnya. KPU mengusulkan jadwal pendaftaran Capres dan Cawapres dimajukan menjadi tanggal 10 hingga 16 Oktober 2023. Apa alasannya? Lebih lengkap kita bahas usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu TJ Saset, enak sehatnya. Bahaya kurang vitamin D.
Onde-mande vitamin D. Berjemur aja, cukup nggak ya? Minum MyWell Vitamin D 1000 IU. Penuhi kebutuhan vitamin D, jaga imun well everyday. MyWell Vitamin D, 100% well everyday. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan